Rema hari ini, Kejadian 4 ayat 26. Set juga mempunyai seorang anak. Ia menamainya Enos. Pada masa itu orang mulai berdoa kepada Tuhan. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, seorang pemuda merasa hidupnya semakin mudah. Semua bisa dilakukan lewat genggaman tangan, baik itu berkomunikasi, berbelanja, berselancar di internet, belajar hal-hal baru, bahkan bekerja. Namun anehnya, semakin banyak hal yang ia lakukan dan selesaikan, hatinya justru terasa semakin kosong serta gelisah. Sampai suatu malam, saat semua terasa berat, ia memilih berdiam diri dan mulai berdoa. Tidak ada alat canggih, tidak ada aplikasi khusus. Hanya hati yang terbuka kepada Tuhan. Di momen sederhana itu, ia merasakan damai yang tidak pernah ia temukan dari dunia. Ia menyadari bahwa di tengah segala perubahan zaman, ada satu hal yang tetap sama dan tak tergantikan, doa. Kitab Kejadian 4 ayat 26 mencatat bahwa pada masa hidup Set, anak Adam dan Hawa, orang mulai berdoa kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kehidupan manusia, doa sudah menjadi bagian penting dalam hubungan dengan Tuhan. Bila kita terus membaca Alkitab sampai akhir, kita pun akan terus menemukan kisah-kisah di mana para tokohnya berdoa kepada Tuhan. Dari generasi ke generasi, dari masa purbakala hingga era modern, doa tidak pernah kehilangan kuasanya. Doa bukan sekedar kebiasaan lama, tetapi kebutuhan yang terus hidup. Perannya untuk menjembatani manusia dengan Sang Pencipta tidak pernah berubah. Dunia di sekitar kita boleh terus berubah dengan cepat, tetapi jangan sampai hidup rohani kita tertinggal. Jangan pernah menggantikan doa dengan berbagai kesibukan atau menganggapnya tak lagi penting. Justru di zaman inilah, ketika begitu banyak hal bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan dan rencananya atas hidup kita semakin membutuhkan doa. Sadari pentingnya doa dan bangun kembali mesbah doa dalam hidup kita, sehingga kita menjadi semakin kuat dalam doa. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, karena di sanalah kita menemukan kekuatan, arah, dan damai yang sejati. Dalam perubahan dunia yang begitu cepat, bagaimana Anda menjaga kehidupan doa tetap menjadi prioritas, bukan sekedar pilihan saat keadaan sulit? Area apa dalam hidup Anda yang mulai Anda gantikan dengan kekuatan sendiri, dan bagaimana Anda akan mengembalikannya melalui doa yang sungguh-sungguh? Langkah nyata apa yang akan Anda lakukan mulai hari ini untuk membangun kebiasaan doa yang konsisten di tengah kesibukan Anda? Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Di tengah perubahan dunia, ajar kami tetap setia berdoa dan mengandalkan-Mu. Pulihkan kerinduan kami untuk dekat dengan-Mu. Kuatkan iman kami, dan tuntun setiap langkah kami dalam kehendak-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimanapun berubahnya dunia ini, doa akan selalu relevan di setiap zaman.